Kali ini kita akan membahas mengenai Mikrotik LHG LTE. Jadi ada perangkat Mikrotik yaitu Mikrotik LHG LTE. Ya, kita contoh lihat alatnya. Nah, ini adalah perangkat dari Mikrotik yang tipenya Mikrotik LHG LTE. Jadi di perangkat ini kita bisa pasang kartu GSM di sini. Di perangkat ini kita bisa pasang kartu GSM dan ini support seluruh GSM yang ada di Indonesia kecuali Net One. Ya, karena frekuensi Net One tidak ada di sini. Oke. Di perangkat ini sangat fleksibel ya. Namun banyak yang bingung kapan sih kita harus pakai perangkat-perangkat seperti ini gitu. Kan ada modem, ada juga modem, misalnya modem Huawei W311. Nah, dari segi teknologi kan ini masih Cat 4 juga, sama dengan teknologi yang digunakan di Huawei W311 ini, masih Cat 4 juga. Ya, jadi di sini masih menggunakan LTE Cat 4, LTE Cat 4 kategori 4 nih. Sama spesifikasinya sama dengan routernya Huawei B311 ini. Sudah pakai Cat 4 juga. Nah, kapan sih kita harus pakai perangkat Mikrotik LHG LTE ini? Menurut saya ada beberapa alasan ya. Kapan sih kita harus pakai Mikrotik LHG LTE ini? Oke, kita lihat. Ketika jarak antara tower ke lokasi instalasi itu besar dari 25 meter. Nah, di sini artinya ketika jarak instalasi Anda itu besar dari 25 meter, lebih baik kita menggunakan Mikrotik LHG LTE. Dikarenakan, misal kita pakai kabel ya, Tokopedia misalnya kita lihat. Kabel antena 4G. Nah, nih kabel antena ini hanya bagus di panjangnya maksimal 25 meter. Lebih dari itu Anda akan banyak loss di kabel ini, sinyalnya akan banyak loss di kabel ini. Lain hal jika Anda menggunakan Mikrotik LHG LTE. Nah, karena perangkat modemnya di sini langsung, Anda mau pasang ini di ketinggian tower 30 meter itu masih bisa. Karena di kabelnya hanya mengalirkan arus. Jadi kabelnya itu hanya mengalirkan arus ke sini. Nah, jadi kapan kita pakai Mikrotik LHG ini? Ketika lokasi pemasangan besar dari 20 meter. Karena kabel ini, kabel repeater GSM ini hanya bagus digunakan di panjang maksimal 25 meter. Kalau udah di atas itu biasanya banyak loss. Bahkan kalau lebih panjang lagi sekitar 40 meter itu mungkin antena outdoornya itu jadi nggak ada guna. Karena sinyalnya banyak loss di kabel. Nah, yang kedua, ketika butuh perangkat yang perlu diganti IMEI. Nah, perangkat Mikrotik LHG LTE ini sangat mudah di customize IMEI-nya. Jadi kita bisa gonta-ganti IMEI dengan mudah di Mikrotik LHG LTE ini. Yang ketiga, ketika jarak BTS ke lokasi pemasangan LHG LTE jauh. Nah, ini juga bisa jadi pertimbangan Anda ketika Anda lebih memilih ke LHG LTE ketika jarak lokasi Anda jauh ke BTS 4G-nya. Karena dengan menggunakan LHG LTE ini kita bisa pasang di ketinggian berapapun. Mau 30 meter, 35 meter itu nggak ada masalah. Tapi kalau Anda masang modem Huawei B311 ini, Anda pasang antena outdoornya, maka kalau Anda pasang di tower ketinggian 35 meter antena outdoornya, otomatis dia akan loss di kabel. Karena tadi kabelnya ini hanya bagus digunakan di 25 meter, lebih dari itu tidak bagus lagi. Jadi ketika Anda butuh pemasangan perangkat yang jaraknya jauh ke BTS, saya sarankan Anda pakai LHG LTE. Lalu
kapan kita pakai MikroTik LHG LTE? Ketika Anda butuh perangkat yang bisa di lock band. Nah, di MikroTik ini kita coba ya, saya coba masuk di salah satu perangkat. Kita bisa dengan mudah melakukan lock band. Contohnya di sini. Ini ada saya perangkat MikroTik LHG LTE. Jadi kita tinggal klik interface. Di menu interface pilih double klik di LTE ini. Kita klik tab general. Nah, di sini ada pilihan bandnya. Kita tinggal centang aja band berapa yang mau kita gunakan. Band 1, band 3, band 7, band berapa. Kita centang aja. Jadi kita akan lakukan melock band sesuai dengan band yang kita centang ini. Nah, band yang kita uncentang ini tidak akan digunakan. Jadi seperti misalnya di sini kita pakai kartu XL, bandnya itu di band 1. Kenapa? Karena bandnya band 1 sini kita centang. Lalu alasan lainnya adalah ketika Anda butuh perangkat yang bisa diremote dari jarak jauh. Nah, jika kita menggunakan perangkat-perangkat seperti ini, Huawei B311 atau modem-modem 4G biasa, itu tidak bisa diremote dari jarak jauh. Anda mau pakai VPN tunnel, Anda mau pakai DDNS, itu tetap tidak bisa diremote. Nah, ketika Anda butuh perangkat 4G yang bisa Anda remote dari luar, Anda bisa menggunakan MikroTik dengan bantuan VPN tunnel. Kenapa? Karena jaringan MikroTik ini kan mendapatkan IP private. Dia tidak ada IP publiknya. Jadi kita bisa menggunakan VPN tunnel untuk kita setup di MikroTik kita. MikroTik. Salah satu VPN tunnel yang bisa Anda coba ini My Tunnel MikroTik misalnya. Kita share saja My Tunnel MikroTik nih. web.tunnel.my.id. Nah, Anda bisa pakai layanan-layanan seperti ini untuk VPN remote misalnya. Untuk penggunaan layanan ini Anda bisa chat langsung ke CS-nya ya. Jadi ada kontaknya. Anda bisa chat dan tanya-tanya. Jadi ketika kapan Anda butuh MikroTik LHG LTE, nah salah satunya adalah ketika Anda butuh perangkat yang bisa diremote dari jauh melalui bantuan VPN tunnel. Maka MikroTik LHG LTE ini adalah solusinya. Tapi ketika Anda tidak ada masalah poin 1, 2, 3, 4, 5 ini, Anda tidak ada masalah dengan jarak antar tower, Anda tidak butuh perangkat yang perlu diganti-ganti IMEI, Anda lokasi BTS ke lokasi pemasangan perangkat modem Anda tidak jauh, Anda tidak butuh perangkat yang di lock band, atau Anda tidak perlu perangkat yang di remote dari jauh, maka Anda tidak perlu pakai MikroTik LHG LTE. Anda cukup pakai modem-modem seperti Huawei B311, B310, atau B818. Nah, oke, demikian videonya mengenai kapan sih kita butuh menggunakan modem MikroTik LHG LTE ini. Nah, oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.